Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik bahwa seorang Jokowi kabarnya tidak hadir di perayaan HUT Golkar ke-60. Ada apa ini? Apakah jangan-jangan takut kepada Ibu Megawati bertemu? Ya, walaupun Ibu Megawati tolak datang ke Partai Golkar. Atau jangan-jangan karena apa? Banyak muncul spekulasi. Jangan-jangan Jokowi ngambek. Ya, karena kita tahu bahwa Partai Golkar kan sistem kader. Tiba-tiba mau masuk kader, tiba-tiba mau jadi sekjen. Ya tidak mungkin lah begitu kan. Ya, artinya apa? Jadi kader dulu ya, walaupun kabarnya ya Jokowi dan Gibran ini menjadi bidang kehormatan Partai Golkar begitu. Tapi kita lihat saja, nampaknya begitu kan. Sistem pengkaderan Golkar ini kan ya bisa siapa tahu bisa masuk, yang penting kan punya lobby-lobby politik yang baik begitu kan. Artinya ketidakhadiran Jokowi banyak muncul spekulasi kabarnya ya punya hajatan. Padahal kalau ini sebagai kendaraan politik dari Jokowi, ini sebagai prioritas Jokowi sebenarnya. Seharusnya Jokowi ya untuk masuk di Partai Golkar seharusnya kan datang begitu. Ada apa ini kok nggak datang? Nah, nampaknya kita tahu begitu kan ya. Dari pernyataan-pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Bahlil begitu kan ya. Dalam beberapa pidato-pidatonya begitu. Maka secara tidak langsung kenapa Jokowi tidak bisa hadir? Mungkin begitu kan ya. Mungkin agak ngambek karena Bahlil yang ngundang Ibu Megawati. Ya, kita lihat saja begitu kan. Ya, Ibu Megawati atau PDIP gara-gara mau gabung kepada koalisi Prabowo, ya, maka Jokowi nampaknya tidak mau begitu kan. Ya, ngambek begitu kan. Ya, artinya tidak setuju kalau PDIP masuk ke koalisi dari Prabowo begitu. Tapi kita lihat saja, artinya kita tahu bahwa persoalan-persoalan Prabowo ini begitu kan ya, butuh kekuatan juga. Tapi ya inilah politik yang ada begitu. Makanya saya berpikir begini ya. Sampai hari ini ya Jokowi tidak ada tanda-tanda masuk Partai Golkar. Walaupun ada komunikasi. Jangan-jangan minta posisi sekjen atau minta posisi apa begitu kan. Partai Gerindra mulai agak halus begitu dalam menolak dalam hal ini. Makanya saya katakan bahwa ya kalau Jokowi tidak hadir mungkin ya yang banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi. Coba kita baca dalam komentar-komentar di netizen begitu kan ya. Masa iya Jokowi punya hajatan? Jokowi tak hadir di perayaan HUT Golkar ke-60, sekjen Partai Golkar barangkali punya hajat yang sangat penting. Padahal Partai Golkar itu lebih penting loh begitu kan. Ya, Partai Golkar menggelar acara puncak hari raya ulang tahun HUT ya Golkar ke-60 di Sentul ya International Convention ya Jogor, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah tokoh politik termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga mendapatkan undangan. Namun bekas wali kota Solo sekaligus ex-gubernur Jakarta itu tak hadir hingga acara usai. Bahlil sebelumnya memang tidak dapat memastikan kehadiran Jokowi. Di sisi lain absennya Jokowi mengungkapkan ya pertanyaannya bagaimana Jokowi telah disebut dan dianggap sebagai anggota kehormatan Partai Golkar kendati tanpa kartu tanda KTA. Kan aneh begitu. Jadi mungkin Bahlil tidak bisa dilobi juga begitu kan ya. Posisi sekjen itu harus memang kader yang awalnya pengkaderan dari daerah ke pusat. Ya mungkin lobby Jokowi ini ingin langsung begitu kan ya ke pusat, tapi nggak bisa juga. Makanya yang kena itu Bahlil ya, karena Jokowi tidak punya kekuatan apa-apa. Saya kira seorang Bahlil dengan Ibu Megawati begitu kan ya, untuk undangan itu mungkin sudah tahu ya Ibu Megawati siapa yang dia utus begitu kan. Ya mungkin takut datang juga ya ketemu dengan Jokowi. Biar tidak ketemu dengan Jokowi mungkin Ibu Megawati juga tidak hadir. Nah inilah yang terjadi selama ini, bahwa kekuatan dan efek dari Jokowi sekarang sudah tidak ada. Artinya orang-orang menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan Jokowi itu aja begitu kan ya. Bahkan barangkali beliau punya kesibukan atau hajatan. Padahal yang ngambek lah begitu kan, karena PDIP diundang. Jokowi disebut sebagai anggota kehormatan Golkar ya setelah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi kader PDIP meski mereka masih megang kartu tanda KTA partai.
Sekretaris ya bidang organisasi Partai Golkar, Derek Laupati menjelaskan Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan partai meski tidak punya KTA. Ini kan logikanya aneh begitu kan ya. Masa iya dalam undang-undang Partai Golkar seperti itu begitu. Saya kira undang-undang apa begitu kan. Tapi kita tunggu saja begitu dari kader-kader yang lain. Karena yang saya tahu, karena mungkin saya tidak tahu adik-adik RT dari Partai Golkar, tapi di mana-mana begitu kan ya, tidak mungkin ya kader itu bukan kader tiba-tiba menjadi dewan kehormatan, tidak mungkin begitu kan. Semuanya pasti pengalaman kader ya, kader-kader di situ begitu. Pak Luhut seperti kader Golkar ya, pernah di Golkar ya, Pak JK pernah di Golkar dan sebagainya begitu. Artinya kan sudah mumpuni dalam artian ada mantan lah begitu kan, sebagai mantan kader begitu. Tapi kalau Jokowi kan bukan mantan kader, kan dia kan mantan kader PDIP. Masa iya bukan kader dari Partai Gerindra, dari Partai Golkar tiba-tiba mau jadi dewan kehormatan? Ya suka-suka dia lah begitu kan. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa inilah di ambang kebingungan seorang Jokowi begitu. Coba kita baca lagi. Bahkan ya Derek menjelaskan partainya memang memberikan status ya anggota kehormatan kepada para negarawan seperti presiden, wakil presiden dan mantan presiden. Pihaknya menegaskan Partai Golkar menganggap bahwa sebagai Jokowi ya sebagai orang negarawan karena partainya mendukung mantan gubernur Jakarta itu selama 2 periode presiden. Selain Jokowi, Golkar juga bisa menganggap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai negarawan karena ia didukung partai Pilpres ya. Pada saat Pilpres ya. Tapi kita lihat saja begitu, artinya bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini seperti Pak Jokowi ini kan aneh. Ya karena tidak punya partai sendiri. Coba ya Pak SBY punya partai, Prabowo punya partai, Bu Mega punya partai, ya B.J. Habibie tidak punya partai, Ki Abdurrahman Wahid dulu partainya PKB begitu kan. Artinya inilah struktur kekuatan yang menjadi cikal bakal ya pemimpin itu kan tidak hanya lepas dari menjadi mantan presiden tiba-tiba menjadi pengangguran politik, ya belum tentu juga, dalam artian kan kalau punya partai kan enak begitu kan. Tapi Jokowi ini ingin posisinya bagaimana ya masuk dalam partai tapi posisi tinggi, mungkin ya banyak orang yang menafsirkan seperti itu begitu. Artinya ya tidak mungkin lah, mana ada partai yang dilobi-lobi seperti itu kecuali mereka membayar. Partai Gerindra tidak mungkin ya Jokowi langsung menjadi sekjen. Ya, terus kemudian dari Partai PAN tidak mungkin ya Jokowi langsung menjadi sekjen. Partai Partai Golkar tidak mungkin juga begitu kan. Harus melalui proses kader. Yang namanya kader itu ya harus masuk menjadi kader begitu kan ya. Mulai dari tingkat bawah. Kalau tingkat atas ya kan kasihan yang kemudian sudah bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun di Partai Golkar begitu kan ya. Mungkin ya seorang Jokowi ini ngambek tidak hadir di Partai Golkar. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.